Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk berdoa di rumah kalian masing-masing ya. Jenis dan unsur-unsur surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jenis surat undangan ada 3. 1. Surat undangan resmi. 2. Surat undangan setengah resmi. 3. Surat undangan tidak resmi. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi, organisasi, atau kedinasan. Surat undangan resmi biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan kepala surat atau kop surat. 2. Menggunakan bahasa baku. 3. Digunakan untuk keperluan resmi. 4. Terdapat nomor, lampiran, perihal, dan alamat khusus. Dan yang kedua ada surat undangan setengah. Surat undangan setengah resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan dan ditujukan ke perorangan, instansi, atau organisasi. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan bahasa baku atau resmi. 2. Tidak menggunakan kepala surat. 3. Digunakan untuk keperluan resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan dan ditujukan ke perorangan dan untuk kepentingan perorangan. Contohnya, surat undangan ulang tahun, undangan tasyakuran, kelahiran bayi. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. 2. Digunakan untuk keperluan tidak resmi. Sekarang kita belajar mengenai peristiwa menyublim. Apa yang dimaksud menyublim? Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus di lemari yang semula besar akan mengecil setelah beberapa hari. Udara di dalam lemari menjadi wangi. Nah, kapur barus ini merupakan benda padat. Lalu bagaimana dengan benda gasnya? Dari mana kamu tahu kapur barus berubah menjadi gas? Tentu dari bau harum dalam lemari. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya perubahan benda padat menjadi gas. Contoh lain peristiwa menyublim. 1. Yaitu es kering atau dry ice. Es kering merupakan gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi padatan es. Pada temperatur ruang, es ini akan menguap membentuk gas karbon dioksida yang sering digunakan sebagai efek di panggung. Kemudian yang kedua ada salju. Salju merupakan wujud kristal pada air. Ketika terkena udara, kristal akan menjadi uap tanpa melalui proses mencair. Dan yang ketiga yaitu es batu. Ketika mengeluarkan es batu dari dalam kulkas, kemudian mendiamkannya di luar selama beberapa saat, kamu akan melihat adanya uap air dalam bentuk asap putih yang keluar. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu mengenai kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan untuk bangsa kita. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa raga untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka membangun bangsa. Salah satu caranya dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Selain itu, kita harus mencintai dan mengenal budaya Indonesia. Selanjutnya kita belajar mengenai cara memupuk rasa cinta tanah air. 1. Mengenal kebudayaan daerah lain dengan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. 2. Mengenal cara hidup dan nilai-nilai yang ada di masyarakat berbagai daerah. 3. Memakai produk dalam negeri. Kemerdekaan juga harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara. Berbagai ilmu dan teknologi perlu dikuasai untuk memajukan kehidupan dan menyejahterakan rakyat. Untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang.
Nah, faktor pendukung pembangunan nasional: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. 2. Letak geografis Indonesia yang strategis. Dan yang ketiga, kekayaan alam Indonesia. Sedangkan faktor penghambat pembangunan nasional: 1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. 2. Rendahnya investasi atau kurangnya modal. 3. Rendahnya kepastian hukum. 4. Kurang terjaminnya keamanan. Dan yang kelima, sistem pemerintahan yang kurang baik. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud surat undangan? 2. Mengapa kalimat pada surat undangan harus efektif? 3. Apa saja ciri-ciri surat undangan resmi? 4. Apa yang dimaksud peristiwa menyublim? Berikan 2 contohnya. 5. Berikan 3 contoh usaha untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, cukup sekian materi pembelajaran dan tugas kalian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.